Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani Mutiara Sukandar dari Prodi Teknologi Pendidikan dengan nomor induk mahasiswa 0533522902. Pada video ini, saya akan menjelaskan ringkasan materi dari mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Mari langsung kita masuki slide yang pertama. Slide yang pertama yaitu tentang konsep dasar teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan bukan sekadar perangkat keras seperti gadget atau media, melainkan proses sistematis untuk merancang, mengembangkan, mengevaluasi pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Komponen utama dalam teknologi pendidikan meliputi orang, ide, media, alat, metode, prosedur, dan sistem yang mendukung proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam lingkungan pendidikan modern. Selanjutnya, definisi dan ciri dari pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh melibatkan pemisahan geografis di mana penyampaian materi pembelajaran dibantu oleh media komunikasi seperti radio, internet, media cetak, dan sebagainya. Ciri utama dari PJJ mencakup model pembelajaran asinkron dan sinkron, fleksibilitas dalam waktu dan tempat, serta otonomi peserta didik dalam mengelola proses pembelajaran mereka. Selanjutnya, alasan mengapa pendidikan jarak jauh itu penting. Pendidikan jarak jauh dapat meningkatkan aksesibilitas bagi semua siswa, memungkinkan mereka belajar tanpa batasan fisik. Ini sangat penting untuk memfasilitasi pendidikan di daerah terpencil dan juga kurang terlayani. Sangat relevan untuk pemerataan pendidikan. PJJ dapat menciptakan kesetaraan pendidikan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi siswa dari berbagai latar belakang. Melalui teknologi, semua siswa dapat mengakses materi belajar yang berkualitas. Berikutnya, fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Teknologi pendidikan memungkinkan interaksi kreatif antara pengajar dan juga peserta didik melalui alat komunikasi seperti forum, chat, dan video conference. Ini dapat mendorong keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Dengan teknologi, penyampaian konten menjadi lebih efisien dan menarik, menggunakan multimedia dan platform daring untuk menjangkau berbagai gaya belajar peserta didik dalam pendidikan jarak jauh. Selanjutnya, aplikasi teknologi pendidikan di pendidikan jarak jauh dan juga metode model peluncurannya. Ada berbagai model penyelenggaraan dalam PJJ, model konvensional, berbasis komputer, berbasis internet, serta blended learning. Pembelajaran mobile memungkinkan akses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Aplikasi ini dapat mendukung fleksibilitas belajar, membantu siswa untuk belajar sesuai kebutuhan dan gaya belajar mereka. Selanjutnya, desain bahan pembelajaran untuk pendidikan jarak jauh. Materi pembelajaran harus disajikan dengan jelas dan sistematis. Ini untuk memungkinkan siswa memahami tujuan pembelajaran. Penggunaan struktur yang terorganisir membantu mendukung proses belajar secara efektif. Dalam PJJ, bahan ajar tidak hanya materi, tetapi harus mencakup panduan kegiatan belajar, tes formatif, dan juga sumatif, agar siswa bisa belajar mandiri. Untuk penilaian validitas, rehabilitas tes, dan penggunaan jenis tes seperti acuan patokan dan acuan norma agar evaluasi pembelajaran jarak jauh menjadi efektif. Selanjutnya, evaluasi dan sistem manajemen pembelajaran. Evaluasi dalam PJJ mencakup penilaian formatif dan sumatif, memanfaatkan alat online seperti memantau kemajuan dan memberi umpan balik kepada siswa secara efektif. LMS berfungsi sebagai platform untuk mengorganisir konten pembelajaran,
memfasilitasi komunikasi, dan melacak kemajuan siswa dalam konteks pendidikan jarak jauh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video tugas berikutnya.